Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas titipan nikmat yang sangat banyak ini, insyaallah. Mudah-mudahan setiap nikmat menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan sekali lagi kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan Allah kembalikan kepada kita dengan kebaikan yang banyak. Nah, insya Allah kita masuk ke hadis yang kedua di sisa waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis kedua juga ini, karena itu hadis kedua juga hadis yang penting sekali. Hadis kedua juga dari Abu Hurairah. Jangan perhatikan. Hadis kedua menika an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru ala tazdaru nikmatallahi alaikum. Jadi dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, lihatlah kepada yang di bawah kalian, unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada yang di bawah kalian, wala tanduru, dan jangan engkau melihat ilaman huwa fauqakum, kepada orang-orang yang di atas kalian. Ini urusan apa? Urusan dunia. Urusan dunia. Kemudian fahuwa ajdaru ala tazdaru, dengan demikian engkau tidak akan meremehkan nikmatallahi alaikum, nikmat Allah kepada kalian. Ingat, hadis ini produk akhirnya apa? Produk lainnya adalah kita punya rasa syukur terhadap nikmat Allah. Agar kita bisa bersyukur di semua keadaan. Syaratnya apa? Syaratnya jangan lihat yang di atas kita, tapi lihatlah yang di bawah kita. Dan ini videonya di internet banyak banget toh. Ada orang pakai mobil, kemudian dia lihat mobil yang sangat bagus. Mobilnya dia tadi ora krasa penak. Jebul dia mlaku, ketemu orang pakai mobil lebih butut lagi. Alhamdulillah, saya punya mobil seperti ini. Yang ini melihat yang ini, duh mobilku kok butut. Jalanlah dia dalam kondisi dia marah-marah. Walah aku mobilmu ngelek banget. Datanglah kepada orang yang pakai motor. Alhamdulillah, saya masih pakai mobil. Kan begitu terus menerus. Sampai akhirnya ada yang jalan kaki. Yang jalan kaki bisa bersyukur karena ada yang pakai kursi roda. Yang kursi roda masih bisa bersyukur karena dia melihat orang yang di rumah sakit terkapar nggak bisa apa-apa. Yang terkapar bersyukur karena belum meninggal. Paham nggih? Jadi ini tuh ajarannya luar biasa. Pokoknya mung bersyukur gitu. Maka bahasa Rasulullah, unduru ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian, jangan lihat yang di atas kalian. Sekali lagi, dalam apa? Urusan apa? Urusan dunia. Jangan dibalik ini. Kalau untuk urusan akhirat berlaku sebaliknya. Jangan dikatakan begini, loh jenengan orang yang masjid, isi untung aku sholat, kayak orang sholat. Nah, ini masalah. Sing sholat nang omah, kok sholatnya nang omah wae ngopo? Untung aku sholat, kayak sholatnya mung setahun pindo. Gitu kan. Nah, itu berarti kan dia kebalik. Di dalam urusan akhirat nanti kita akan baca ayat-ayatnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh berlomba itu untuk urusan akhirat. Ingat, berlomba itu bagaimana berlomba? Orang lari, dikit lomba. Namanya lomba kan ngejar, gimana? Dia di sini berlomba berarti ngoyak dong yang di depan. Nah, di dalam kasus ibadah, sedekah misalnya, atau sholat malam misalnya, atau apapun itu, kita tuh disuruh berlomba. Berarti kita mengejar sampel yang ada di depan kita. Misalnya kita melihat orang kok rajin banget, ya kita kejar, itu berlomba. Nanti saya sebutkan ayat-ayatnya.
Hadis ini mengajarkan agar dalam masalah dunia hendaknya kita melihat ke bawah. Bagaimanapun kekurangan yang ada pada diri kita dalam masalah dunia, pasti ada orang lain yang lebih parah kekurangannya daripada kita. Bahkan Bapak Ibu Sedoyo, kadang-kadang kita menerima hikmah itu setelah waktu berjalan. Saya sedikit cerita tentang saya saja misalnya. Ketika saya hijrah, kemudian ekonomi susah, rumah kontrak lagi, kemudian belanja banyak, persiapan waktu itu menjelang corona, hampir seluruh uang saya investasikan untuk beli kain. Tiba-tiba corona, gitu kan, nggak laku sama sekali, susah ekonomi luar biasa. Kemudian datang corona, kena corona, di ujung corona saya nyalain komputernya tiga-tiganya meledak. Saya sampai waktu itu delik-delik sama istri saya, itu disuruh ngapain sama Allah? Saya nggak boleh kerja kah gitu. Nah terus saya penghasilannya dari mana? Saya duduk, istri saya bilang, ayah tenang dulu aja, pokoknya tenang. Yang penting sekarang tenang dulu aja. Gitu. Jadi ditumpuk luar biasa. Tetapi belakangan saya berpikir, andai komputer saya nggak mati, nggak meledak, saya masih akan banyak duduk. Dan itu problem besar buat saya. Waktu itu saya punya problem dengan punggung kan. Ternyata sembuhnya itu dengan banyak rebah. Ketika saya nggak ada komputer, terpaksa kan saya rebah. Sekarang saya nguplek-nguplek HP juga, mau bikin website baru juga lewat ini, saya bisa rebahan. Jadi sekarang mulai terbiasa kerja hanya dengan HP. Hanya dengan HP. Tidak harus duduk di depan komputer. Komputer tak biarkan apa adanya seperti itu. Karena memang di rumah hanya 450 ininya, rumah kontrakannya itu. Nggak bisa untuk komputer, ternyata meledak gitu. Jadi saya dulunya nggak tahu mengapa begitu. Nah, kalau kita melihatnya ke atas terus kan repot. Pada situasi yang seperti itu susahnya luar biasa, secara ekonomi. Tetapi sekali lagi ternyata hikmah di baliknya itu sesungguhnya besar sekali. Saya bersyukur sekali sekarang bisa duduk lama seperti ini, tidak beban. Dulu itu kalau habis kayak gini di sini aja pulang itu rebahnya 2 hari. Sakitnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Tentang rezeki Allah yang atur lah. Mungkin tidak dikatakan berlebih, tapi ya yang penting cukup. Nah ini hikmahnya kadang-kadang kita tahu belakangan. Kadang-kadang kita protes begini, kok saya dibuat begini ya gitu. Kok saya nggak sugih misalnya gitu. Nanti kalau kita belajar itu kita akan tahu hikmah mengapa Allah tidak buat kita jadi kaya raya misalnya. Ini ada hikmah-hikmah besar yang kalau kita pelajari sungguh-sungguh luar biasa. Banyak hal yang tahunya setelah waktu berjalan. Maka sekali lagi dalam hal masalah dunia kita melihat ke bawah. Nah, tujuannya apa sekali lagi? Agar kita selalu bersyukur. Agar kita selalu bersyukur. Di sini bahasanya apa? Ala tajdaru. Ala tajdaru itu tidak meremehkan. Paham ya? Tidak meremehkan nikmat Allah kepada kita. Ini bahasanya tuh masya Allah. Ojo ngremehke nikmat Allah yang sudah kita terima. Kalau kita melihatnya ke atas terus kan jadi meremehkan. Kita punya sepeda ngeremehke. Oh, sepedaku koyo ngene Febra koncoku swidak yuto. Jadi meremehkan apa yang kita punya. Dengan kita melihat ke bawah, kita akan bersyukur terhadap yang kita punya. Tidak meremehkan. Bahasa hadisnya itu tidak meremehkan. Yang kalau kita ambil kebalikannya berarti apa? Bersyukur. Berarti bersyukur. Terlalu banyak sebenarnya yang harus kita syukuri. Makanya kalau kita kembali ke kitab Tauhid, dulu waktu awal-awal kita belajar, Nabi Ibrahim alaihissalam disifati menjadi orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tanpa hisab, tanpa adab disebabkan karena apa? Karena beliau adalah orang yang bisa mensyukuri hal-hal yang kecil. Bisa mensyukuri hal-hal yang kecil. Nek bisa mensyukuri hal-hal besar, orang gumun. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang disifati akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, yang berarti itu pun bisa kita peroleh. Di antara usahanya adalah mensyukuri hal-hal yang kecil. Contoh, minum. Glek, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah. Hal-hal kecil yang dianggap oleh orang lain bukan nikmat. Mensyukuri nikmat mata setiap pagi. Ya Allah, alhamdulillah masih bisa melihat. Kemudian nikmat jari-jari tidak pada sakit. Orang yang mensyukuri nikmat jari-jari pasti nggak meninggalkan sholat duha, ya kan?
Kalau Rasulullah menyampaikan di antara jari-jari kita yang 360 ini wajib disedekahi. Coba kalau sedekahnya 1 juta, 1 juta, 1 juta tiap hari, 360 juta. Rasulullah menyampaikan cukup dengan 2 rakaat sholat duha menjadi sedekah buat sendi-sendi kita. Seseorang yang sendinya sehat, sholat duha lah. Gitu. Ini kan hal-hal kecil yang kadang-kadang kita tidak syukuri. Kemudian senantiasa bersyukur. Sebab apa? Ini ingat-ingat ini. Di dalam surah Saba ayat ke-13 Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang bersyukur itu qalilum, sedikit Bapak Ibu Saudara. Maka bersyukur kita yang ngaji seperti ini selalu terpandu untuk bisa bersyukur. Yakin Bapak Ibu Saudara, enggak ngaji itu kita akan jauh dan susah bersyukur. Dengan ngaji seperti ini, karena ngajinya sendiri sudah mendatangkan rahmat Allah, maka kita akan dimudahkan oleh Allah menjadi orang yang sedikit itu. Ini pernyataannya jelas di surah Saba ayat ke-13 menyatakan bahwa sedikit di antara hambaku yang bersyukur, ini kata Allah loh. Jadi kalau jenengan sekarang ada 9 miliar penduduk bumi, yakin banget yang mensyukur nikmat Allah itu sedikit, karena ini pernyataan Allah. Maka masuklah kita ke golongan orang yang sedikit itu. Minta kepada Allah betul-betul, ya Allah saya mohon kepada Engkau masuk dalam golongan orang yang sedikit itu. Benar-benar kita harus minta, karena ini jelas dari Allah firman-Nya, enggak banyak yang bisa mensyukuri nikmat Allah. Makanya sekali lagi saya sampaikan sebagaimana saya sampaikan minggu yang lalu, mengapa ketika Rasulullah ngintip surga banyak penduduknya fuqara, orang-orang miskin, ya kan? Mengapa pertanyaannya? Kenapa kok bukan orang-orang kaya? Karena orang miskin sabar itu banyak, tapi orang kaya bersyukur itu sedikit. Ini fakta. Faktanya di dalam Al-Quran, orang kaya bersyukur itu sedikit. Iman ini duit-duit saya, hasil kerja-kerja saya lah, kok dikek-keknya ngomong moh kan gitu. Kebanyakan kan begitu, karena Pak enggak bisa mensyukuri nikmat. Buktinya Pak, Fir'aun kaya raya enggak bersyukur, Qarun kaya raya enggak bersyukur, Namrud kaya raya enggak bersyukur. Jadi yang tertera di dalam Al-Quran, orang-orang yang gagal malah justru kebanyakan orang yang longgar. Ingat-ingat, ini penting sekali. Maka kita berharapnya menjadi orang yang sangat afdol, yaitu orang kaya, orang longgar yang bersyukur. Tapi itu sedikit kata Allah. Itu sedikit. Maka kita mohon sama Allah mudah-mudahan masuk yang sedikit itu. Kemudian ini juga di dalam kitab dituliskan, hendaknya kita selalu memohon kepada Allah agar menjadi golongan yang sedikit itu. Sekali lagi kita minta sama Allah terkait dengan ayat Saba 13. Kemudian perlu kita ingat bahwa kesehatan adalah kekayaan sejati yang banyak diimpikan oleh orang-orang kaya dengan harta yang banyak yang terkapar di rumah sakit. Namun sayangnya seringkali kita lalai untuk mensyukuri nikmat yang sangat besar ini. Sebagaimana Rasulullah bersabda, saya ulang lagi nih sabdanya Rasulullah, nikmatani mabunun fihi makasirun minan nas. Yaitu apa? 2 nikmat yang selalu saja menipu orang-orang yang mendapatkannya, yaitu as-sihhatu wal faragh, adalah sehat dan waktu luang. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, sehat itu mahkota, keistimewaan. Gitu? Ini orang sehat piye coba? Tetapi yang bisa melihat mahkota itu orang yang sakit. Padahal kita pakai kemana-mana tiap hari itu sehat itu. Tapi kadang-kadang kita lupa. Makanya sekali lagi ini bisa menipu kita, berhati-hatilah. Jadi produk dari hadis ini adalah menjadi orang yang bersyukur. Kemudian Bapak Ibu sedaya, Rasulullah memberikan nubuah kepada kita bahwa ambisi manusia terhadap dunia itu memang gak akan ada habis-habisnya. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Jadi kalau ada orang menyangkal, enggak lah, karena aku dikei omah apik, mobil BMW ora puas mbok menawa. Enggak, kata Rasulullah. Enggak. Jadi kalau kita berpikirnya dunia, ngongsok tetap akan ngongsok sampai kapanpun. Ingat-ingat ini. Jadi kalau kita menjadi pelit, itu ya memang masalahnya kita sendiri. Masalahnya kita sendiri. Rasulullah bersabda, lau kana ibni Adam wadiyani minal mal, jikalau kepada manusia diberikan wadiyani minal mal, 2 lembah harta atau 2 lembah emas, labtaho salisan, maka dia
pasti akan meminta yang ketiga. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Ingat, kalau Rasulullah menyampaikan berarti kita benarkan, pasti benar. Karena itu wahyu. Saya dipahami nggih? Jadi kita nggak bisa mengelak mengatakan enggak. Saya punya 2 lembah harta, enggak bakal minta yang ketiga. Saiki urung duwe. Nanti begitu punya, kita otaknya akan dibuat minta yang ketiga. Itu nggak akan ada habisnya. Kemudian Rasul menyampaikan wala yamlu jaufa ibni Adam ila turab. Tidak ada yang bisa menghentikan keinginan Bani Adam manusia terhadap dunia ila turab, kecuali tanah. Maksudnya wis disumplit tanah, wis dikubur baru berhenti. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Maka fitnah harta ini hati-hati banget, karena memang betul Bapak Ibu Sedaya. Saya menyaksikan banyak orang yang diberi kekayaan dia pusing justru karena nggak punya ilmu. Lu bayangkan Bapak Ibu Sedaya, bukankah orang kaya juga keperluannya dengan kita sama? Sama kan sebenarnya, makan juga tetap 3 piring, rumah juga ya tetap seperti itu. Apa ya, sebagaimana saya sampaikan dulu, apa ya iya kalau kita orang kaya beli motor 5, kemudian supaya enak kita gandeng-gandeng motornya pakai bambu, dipakai sekali jalan, kan tetap satu yang dipakai. Sebagaimana saya sampaikan, masa iya kita bikin rumah tingkat kamarnya 6, kita mengatakan jam 8 kita tidur di bawah, kita punya pembantu, engko nek jam 10 diangkatnya dhuwur ya ben aku iso turun nang dhuwur. Kan tentu saja kan tidak, tetap saja tidur satu kamar. Nah ini yang namanya qanaah, Masya Allah. Maka sekali lagi Rasulullah menyampaikan kepada kita, seandainya Bani Adam wadiyani minal mal, diberikan 2 lembah dari harta, labtaghu salisan, dia akan minta yang ketiga. Dia akan berhenti meminta ini dan itu dengan ditutupnya dia dengan tanah alias meninggal dunia. Bapak Ibu Sedaya, coba jangan perhatikan, bukankah banyak orang yang sudah umur 60-70 tahun ini ribut masalah dunia? Masih banyak nggak? Masih banyak. Saya punya tetangga itu dia sudah 70 tahun lebih, sakit yang dipikirin sing kae kok kos-kosane urung bayar yo. Sing wong kae ketoke wingi kae kamar nomor 5 urung ditarik. Is 70 tahun arep nggopo? Coba bayangkan. Mengerikan kan? Bayangkan orang kalau nggak diberi hidayah oleh Allah tuh begitu itu loh. Naudzubillah. Dan ini jangan dianggap enteng, aku ora. Nggak begitu. Rasulullah menyampaikan nggak begitu. Aku ora iya. Sekarang mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita nggak ngaji, nggak mendekat kepada Allah, nggak diberikan hidayah, bakal begitu itu. Ini nubuahnya sangat jelas, gitu. Bayangkan. Ini perumpamanya itu bukan lagi cuma 1-2 keping emas, perumpamanya 2 lembah emas. Perumpamanya. Wis oke banget toh itu. Wis oke banget saja dia labtaghu salisan. Dia akan minta yang ketiga. Maka sekali lagi berhati-hatilah. Kemudian Bapak Ibu Sedaya, itu gambaran tentang orang yang sangat cinta dunia. Padahal Bapak Ibu Sedaya, kita setiap hari itu meminta apa? 17 kali sehari minimal, ihdinas siratal mustaqim. Ya kan, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita meminta kepada Allah jalan yang lurus. Jalannya siapa? Kita tahu ada 4 nih, para nabiin, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Bagaimana hidup mereka? Hidup mereka semuanya berlomba-lomba untuk akhirat. Nggak ada mereka berlomba-lomba untuk dunia. Mereka melakukan perlombaan dunia untuk akhiratnya. Mereka berlomba mencari kekayaan untuk akhiratnya. Bisa biar nolongin anak yatim, nolongin orang yang susah, nolongin tetangganya. Itu begitu visinya mereka, bukan untuk ditumpuk sendiri. Ya kan? Makanya sekali lagi ini penting, dan ini disifati oleh Allah di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26. Ini penting jenengan ingat-ingat ini. Hitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Hitamuhu mis itu penduduk surga nanti minumannya ditutup dengan mis. Mis itu harum-haruman. Intinya dari hitamuhu mis ingin menceritakan ini persoalan akhirat maksudnya. Saya dipahami nggih? Ini menceritakan soal akhirat. Wa fi dzalika, dalam persoalan akhirat ini kata Allah, falyatanafasil mutanafisun, orang yang berlomba-lombalah, itu maksudnya. Jadi terkait dengan perlombaan, Allah itu kaitkan dengan apa? Akhirat, bukan dunia. Sekali lagi, berlomba, Bapak Ibu Sedaya, bahasanya apa? Berlomba kan?
Kalau berlomba berarti kita harus punya namanya himmah aliyah. Himmah aliyah itu gini, iri positif lah, kira-kira begitu. Kayak kok rajin banget sedekah yo. Saya tak oyak lah, ben saya juga rajin sedekah. Itu maksudnya begitu. Falyatanafasil mutanafisun, itu maksudnya seperti itu. Oh no, kok rajin banget ngaji yo. Saya tak rajin, lebih rajin dari dia lah. Gitu. Makanya saya salut yo. Ada satu masjid yang kajian seperti ini Pak. Itu seminggu tuh nggak sekali kayak gini. Kayak di Gunung Sempu tuh 2 kali. Bahkan ada kajian-kajian tambahan. Jadi Rabu dengan saya, Sabtu dengan Ustadz Rosid. Nanti ada kajian-kajian tambahan di luar itu. Jadi dengan saya kitab akidah, dengan satunya kitab fikih, gitu tuh. Masya Allah. Padahal saya katakan masjid ini tuh pemasukannya sebenarnya nggak banyak. Ini masjid ini. Saya katakan untuk membiayai nyangoni saya dengan makanan saja tuh nggak cukup sebenarnya itu. Dari infak Jumatnya nggak cukup. Saya katakan nggak cukup. Tetapi dia bisa melaksanakan lebih dari 1 kajiannya, Masya Allah. Ini orang yang punya himmah aliyah. Dia berlomba-lomba karena dia contohnya masjid yang lebih besar lagi. Dia mencontoh masjid yang kajiannya banyak. Maba misalnya, Maba itu bukan cuma seminggu sekali 2 kali, itu bisa puluhan kali itu. Hampir tiap hari ada kajian. Masya Allah. Itu himmah aliyah. Karena memang demikian, hitamuhumis wa fidzalika, yang demikian itu falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lombalah, Allah yang perintahkan. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat, fastabiqul, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sering saya bacakan ini ayatnya kan, walikulli wijhatun huwa muwaliha fastabiqul khairat. Masing-masing orang itu diberi sendiri-sendiri, maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Al-Baqarah 148. Jadi sekali lagi, perlombaan yang disarankan oleh Allah itu terkait dengan apa? Akhirat, bukan dunia. Artinya kalau kita berlomba dunia pun untuk akhirat maksudnya. Saya tidak mengatakan kemudian dari males golek harta, bukan. Tetapi mencari harta itu tetap visinya akhirat, nggak kayak korun maksudnya. Sangat dipahami nggih. Kemudian dalil yang lain adalah surah Ali Imran 133 yang mungkin jenengan juga sudah hafal. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah untuk mendapatkan atau mencapai maghfirahnya Allah, ampunannya Allah, yang akan mendapatkan surga atasnya. Akibat kita mengejar maghfirah itu, yang surga itu seluas langit dan bumi. Ada kata-kata begini, arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Mengapa disebutkan seluas langit dan bumi? Karena di pikiran manusia yang luas itu, makhluknya Allah yang kita tahu ya langit dan bumi kan begitu. Gitu. Sebenarnya lebih luas lagi dari itu. Allah ingin menggambarkan bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Langit Veronopole. Itu langit pertama ini. Langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit ketujuh, dan seterusnya. Masya Allah. Sampai ke arsy-Nya Allah. Jadi di dalam surah Ali Imran 133 diperintahkan bersegeralah. Wasari berarti apa? Kita semangat luar biasa untuk urusan akhirat maksudnya. Jadi demikianlah yang namanya manusia muslim itu harus memikirkan semua visinya terkait dengan akhiratnya dia. Kemudian Rasulullah membimbing kita, faida sa'altumullah, jikalau engkau meminta kepada Allah, fas'aluhu firdaus, mintalah surga firdaus. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita terkait akhirat lagi kan, jikalau engkau meminta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus, karena surga firdaus itu surga yang paling baik dan yang paling tinggi. Nah, ini yang disampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang sedikit sebenarnya terkait dengan hadis kedua ini. Insya Allah minggu depan kita masuk hadis yang ketiga. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.